Kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan dilanjutkan pada Selasa besok dengan agenda tanggapan jaksa terhadap nota keberatan Ahok. Untuk mengetahui persiapan jelang sidang kedua kasus Ahok besok, sudah ada reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Gerald Dwi Tama langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, Prama, bagaimana pengamanan serta persiapan jelang sidang Basuki Cahayapurnama atau Ahok besok? Ya, baik Eliza dan juga pemirsa, terkait dengan sidang kedua dari lanjutan sidang yang dilakukan tanggal 13 Desember kemarin. Hingga saat ini dari pantauan kami memang belum ada persiapan khusus baik dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun dari pihak aparat keamanan. Dari pantauan kami memang sejak tadi belum terlihat adanya personel khusus yang ditempatkan di areal Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Belum juga terlihat ada mobil-mobil polisi penjagaan yang diperketat ataupun adanya mobil barakuda seperti yang kita lihat pada tanggal 13 ataupun pada sidang perdana Basuki Cahayapurnama beberapa minggu lalu. Dan untuk dari persiapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sendiri memang mengaku belum ada persiapan khusus. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih menggunakan ruang yang sama, yaitu di ruang Kusuma Atmaja yang hingga saat ini memang informasi terakhir memang sidang kedua ataupun sidang lanjutan dengan bacaan tanggapan dari JPU terkait nota pembelaan ataupun eksepsi masih dilakukan di bekas gedung PN Jakarta Pusat, yaitu di Jalan Gajah Mada di ruang Kusuma Atmaja lantai 2. Dan informasi yang kami dapatkan memang sebelumnya sempat ada pihak yang mengatakan bahwa akan dilakukan perpindahan gedung sidang ataupun lokasi sidang, mengingat memang areal di gedung bekas PN Jakarta Pusat ini memang cukup sempit dan tidak begitu memadai jika sidang yang dilakukan Ahok, jika kita melihat pada minggu lalu di mana parkiran penuh dan juga para orang ataupun warga yang ingin menyimak atau mengawal sidang kemarin memadati wilayah ini dan terjadi kepadatan sehingga jalan di depan gedung PN Jakarta Utara ini terpaksa ditutup setengahnya, yaitu di Jalan Gajah Mada. Namun pihak dari PN Jakarta Utara mengatakan bahwa hingga saat ini memang ia belum menerima informasi lanjutan terkait adanya perpindahan jalannya persidangan. Dan terkait dengan sistem peliputan pada esok hari, tadi Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan bahwa memang besok sistem sidang yaitu terbuka tertutup, di mana para awak media diperkenankan untuk meliput masuk ke dalam dan mengambil gambar. Namun belum diketahui apakah boleh dilakukan siaran langsung ataupun siaran live seperti yang dilakukan pada sidang perdana beberapa waktu lalu. Nanti baru akan diketahui apakah boleh dilakukan live atau tidak ketika majelis hakim menentukan pada saat jalannya persidangan. Dan berikut pernyataan dari Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasolowan Sianturi. Jadi saya dengar ketika majelis hakim menunda persidangan pada tanggal 13 Desember yang lalu, oleh majelis menetapkan demikian. Sidang tanggal 20 besok itu di lantai 2 ruang sidang Kusuma Atmaja ini. Ini yang saya dengar kemarin yang diucapkan oleh majelis hakim ketika menetapkan penundaan sidangnya. Sidang untuk besok tanggal 20 itu sesuai dengan penetapan itu masih di sini. Tidak lagi diperbolehkan melaksanakan sidang secara live. Kalaupun ada pemotretan, rekaman, ataupun peliputan seperti ini, itu tergantung kepada majelis. Majelis hakim nantinya yang akan membolehkan atau mengizinkan. Ya, demikian Eliza. Lalu bagaimana tahapan sidang kasus gubernur nonaktif ini Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini? Ya, baik Eliza, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan dilanjutkan pada Selasa besok dengan agenda tanggapan jaksa terhadap
nota keberatan Ahok ataupun eksepsi. Di mana sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2016 sidang perdana kasus dugaan penistaan agama berlangsung dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa dan tim penasihat hukum. Dan berikut tahapan sidang kasus Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, Eliza dan juga pemirsa, meskipun belum ada persiapan khusus dari PN Jakarta Utara dan juga dari pihak keamanan terkait dengan sidang lanjutan besok, namun sejumlah awak media sudah melakukan persiapan khusus untuk mengawal jalannya persidangan esok hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, kita kembalikan ke studio. Eliza Hasan. Baik, terima kasih Pramadika Samudra untuk informasinya. Kebijakan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono yang mengubah sejumlah kebijakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi sorotan publik. Sonny mengklaim kebijakannya sesuai dengan peraturan dan tata hukum yang berlaku. Berikut wawancara reporter Cikal Mutazam bersama dengan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono merubah beberapa kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Jakarta saat ini menjadi magnet, dinamikanya yang cukup tinggi tentunya dengan beberapa perubahan yang dibuat menjadi sorotan publik. Lalu semuanya berkerucut pada satu pertanyaan, kenapa harus dirubah? Untuk menjawab pertanyaannya bersama saya sudah ada Pak Sonny Sumarsono. Pak Sonny, selamat pagi. Selamat pagi. Ini saya mengganggu waktunya nih di hari Sabtu ini nih. Ya. Pak Sonny, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya pengen tahu Pak, Bapak ini udah mau 2 bulan jadi PLT Gubernur DKI Jakarta. Ini DKI lagi cukup rame. Ya. Rasanya gimana Pak? Dalam satu kalimat yang simpel saja. Rasanya happy-happy aja. Happy-happy aja. Wah, kemarin Pak Ahok bilang bahwa, oh ini anggarannya juga diganti untuk sesuatu yang juga penting. Kemudian juga ada solusi lain untuk Bamus. Tapi Bapak kayaknya kekeh bahwa ini harus diberikan dana hibah ini. Apa pertimbangannya Pak? Pertimbangannya sederhana. Satu, Bamus ini sudah dianggarkan 5 miliar 2016 oleh Bapak Basuki Cahayapurnama, APBD sebelumnya. Berarti barang ini sudah ada programnya, untuk apa, di mana, lokasinya apa. Nah, kemudian di stop. Yang kedua, saya melihat dinamika di lapangan. Membangun Jakarta itu tidak boleh lepas dari roh dan jiwanya. Roh dan jiwanya Jakarta adalah budaya Betawi. Karena itulah local wisdom yang memang harus tetap bisa hidup, berkembang dan lestari. Karena itulah maka dalam hal kemudian quote and quote tidak pas sama lembaga yang membinanya, tidak berarti ini harus hilang. Karena itulah saya merasa bantuan Betawi harus dihidupkan. Saya yakin Pak Ahok juga sama berpikirnya bahwa budaya Betawi juga harus hidup dan dikembangkan. Cuma ketika itu kebijakannya memang pikirannya lebih baik untuk kesehatan pendidikan buat masyarakat Betawi. Ya artinya kalau emang baik kenapa harus dirubah gitu? Nah itu maunya. Nah kalau saya betul, kalau saya ini baik. Kalau saya administratif saja. Karena peruntukan kita direncanakan dulu untuk mengembangkan budaya ya, dan melestarikan budaya Betawi. Ya bukan untuk kesehatan dan pendidikan. Kalau ada perubahan ya nanti 2017. Saya ke sesuatu yang Bapak rubah lagi nih. Ya. Bapak merubah kebijakan 14 proyek lelang prioritas. Ini
Kalau sempat saya baca informasi dari media begitu ya, Bapak mempertimbangkan tentang psikologis politik, kemudian juga mempertimbangkan hubungan juga dengan DPRD. Sementara Pak Ahok waktu itu mempertimbangkannya adalah ini prioritas, ini harus cepat, ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Apa pertimbangan Bapak yang akhirnya memutuskan bahwa ini harus ditunda dulu seperti itu? Ya, kita ini pemerintahan. Pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan nasional, maka harus tunduk pada hukum-hukum nasional. Pemerintahan harus dijalankan dengan regulasi, jangan menabrak regulasi. Boleh kita cepat, tapi tetap dalam koridor aturan. Nah, kemarin yang terjadi, 14 proyek ini dilelang dalam situasi pemerintah dan DPRD itu belum ada kesepakatan mengenai kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon sementara. Artinya apa? Lokasi belum jelas, anggaran belum disepakati, program belum disepakati, kok sudah dilelang? Itu pertanyaan pertama. Sepakati duanya. Padahal pemerintahan itu ada dua unsur, eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, maka lelang-lelang harus dilakukan setelah penandatanganan MOU KUA PPAS dengan Dewan. Ya, karena APBD itu milik berdua, eksekutif dan legislatif. Saya tunda sebenarnya, saya tunda semua lelang, nilai 4,3 triliun. Dan saya komunikasi dengan Pak Ahok ya, sebagai gubernur petahana, alasan saya, karena Anda belum menandatangani MOU APBD 2017. Beliau menjawab, ya sudah. Tapi rupanya beliau sadar setelah di cross check yang ditandatangani MOU itu bukan APBD 2017, UAPPAS 2017, tapi yang ditandatangani adalah APBD perubahan 2016. Tapi kiranya beliau itu adalah 2017. Dengan demikian beliau mengatakan kalau begitu Pak PLT yang benar. Jadi gitu posisinya, udah nggak beda, benar. Ini benar-benar Pak Ahok menyampaikan langsung potensi lebih ada buktinya. Terus Pak Sony mengklarifikasi dan di situ dialog langsung. Akhirnya benar mengatakan benar. Jadi Pak Ahok itu kelupaan bahwa MOU yang ditandatangani dikira itu KUA PPAS 2017. Ternyata adalah APBD perubahan 2016. Jadi memang ini belum dilakukan penandatanganannya. Yang menyampaikan ke sidang paripurna pun saya. Yang tanda tangan KUA PPAS juga saya. Jadi yang ditandatangani dia itu adalah tahun sebelumnya. Artinya anggaran perubahan 2016. Dengan demikian persoalan menjadi clear. Baik, Pak Sony, ini terakhir, singkat saja. Masuki Pilkada 2017 DKI Jakarta. Apa harapan Bapak terhadap nantinya pada ketiga calon ini yang nantinya akan terpilih? Simpel saja, Pak. Simpel saja, bahwa apapun yang dilakukan oleh kepala daerah, mohon semua kepentingan di Jakarta itu yang dinamikanya sangat-sangat mobile ya, tetap dinamis, itu bisa dimanage dengan baik. Rangkullah semua stakeholder yang ada, bahkan termasuk bekas lawan-lawan politik. Karena pada hakikatnya persaingan dalam pilkada itu adalah pertemanan dalam membangun demokrasi di Jakarta. Baik, terima kasih Pak Sony atas waktunya. Demikian hasil wawancara saya dengan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono. Dia tadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakannya yang merubah beberapa kebijakan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Anda sudah mendengar bagaimana keterangan dari Ahok. Baru saja tadi keterangannya disampaikan oleh Sony Sumarsono, dan tentunya ini akan selalu menjadi dinamika yang menarik, terutama dalam menghadapi menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Cika Mutazam, Said Kutub, Irhamandri, Berita 1, Jakarta. Mengawali akhir pekan, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meluangkan waktu berolahraga di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Tak sendiri, Ahok ditemani dua putranya, Nicholas Chan dan Daud Albiner Purnama yang juga antusias mencoba sejumlah fasilitas olahraga yang ada di ruang terbuka hijau Kalijodo. Melihat wajah baru Kalijodo ini, Ahok mengaku puas dengan progres pembangunan yang telah dikerjakan sejak awal tahun 2016 ini. Ya, ini bukan cuma air Petra. Ini ada air Petra di balik ini. Jadi sini itu adalah untuk skateboard sama BMX. Jadi kita bagi dua. Ya, nanti kita juga akan nyambung ke air Petra Jembatan 3. Jadi nyambungnya dari Jembatan 3 yang Puit Mas itu nyambung sampai sini. Jadi orang bisa jalan. Nah, kita akan terus kerjakan terus sampai ke pojok.
Sederet fasilitas publik telah disiapkan di ruang terbuka hijau atau RTH Kalijodo. Di antaranya, teater mini, area tamasya, serta bike and skate park terbesar di Indonesia dengan standar internasional. Kita pengen Kalijodo ini tempat berkumpulnya anak-anak muda. Seperti kita ketahui, anak-anak muda tuh energinya kan luar biasa ya. Saya juga sama teman-teman punya angan-angan ingin ada bike park dan skate park yang benar-benar proper. Nah, alhamdulillah Pak Ahok menyetujui dan alhamdulillah mimpi kita komunitas terwujud. Warga pun antusias menanti RTH Kalijodo tuntas dibangun dan resmi dibuka untuk umum. Bagus gitu loh, jadi kita bisa jalan-jalan kemari, udah gitu dia punya sarana, kalau nggak salah nih sarana buat sepeda MTB, ada juga buat skateboard, ada juga tadi saya lihat di sana ada futsal dan lain-lain. Sangat senang ya, karena di sini ada alam bebas, jadi udara juga segar. Buat sepeda biasanya sumpek banget, polusi di mana-mana Jakarta. Mudah-mudahan sih dibikin lebih banyak ya seperti ini. Ini bukanlah wajah Kalijodo yang kita kenal. Kalijodo yang kita kenal dulu lekat dengan prostitusi. Namun lihatlah saat ini, inilah wajah baru dari Kalijodo yang ramah bagi warga DKI Jakarta, bahkan memiliki sarana olahraga berkelas internasional. Dari Jakarta, Clara Alverina, Suari Tiasa, Metro TV. Proyek Masjid Megah dengan konsep arsitektur budaya Betawi kontemporer di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat mulai memasuki tahap akhir pembangunan. Rencananya Masjid Raya Jakarta akan diresmikan pada awal tahun 2017. Dan berikut laporan reporter Anissa Rahman dan juru kamera Joy Adinugroho. Masjid Raya Jakarta yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo pada saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014 lalu, saat ini prosesnya sudah hampir rampung dan memasuki tahap penyelesaian khususnya di bagian utama Masjid Raya Jakarta. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 17,6 hektar ini menghabiskan dana APBD DKI Jakarta hingga 170 miliar rupiah dan nantinya masjid ini dapat menampung sekitar 16.000 jemaah. Masjid yang terletak di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat ini juga mengusung konsep ornamen dan budaya Betawi. Seperti pada bangunan utama nantinya akan menggunakan ornamen gigi balang dan bangunan lainnya menggunakan ornamen melati dan bunga matahari. Selain ornamen Betawi, masjid ini juga mengadopsi nilai-nilai Islam seperti 5 menara setinggi 70 meter dan mahkota menara setinggi 30 meter. 5 menara setinggi 70 meter ini memiliki makna bahwa dalam Islam ada 5 rukun Islam dan 7 tingkatan surga. Sementara mahkota menara setinggi 30 meter ini memiliki makna bahwa dalam Al-Quran ada 30 juz. Jika sesuai dengan target penyelesaian, nantinya Masjid Raya Jakarta ini dapat diresmikan pada awal tahun 2017. Dari Jakarta, Anissa Rahman, Joy Adinugroho, Metro TV.